Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama melakukan doa pelimpahan jasa atau patidana untuk mengenang, memperingati wafatnya almarhum Joko Junaidi yang 2 tahun meninggal beliau. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun ini arwah beliau belum menempati alam surga bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan juga tentunya harapan kita semua, dengan kita peringati, kita bawakan doa-doa ini, semoga akan melapangkan jalan arwah beliau dan juga arwah beliau di alam yang sedang ditempati akan tenang dan damai. Dan sebagai wujud bakti dan hormat ketika beliau masih hidup, atas nama keluarga yang ditinggalkan, putra dan putrinya, mempersembahkan sajian makanan-makanan yang terpilih sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada arwah beliau. Marilah kita bersama-sama dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, para makhluk suci, kita bersama-sama melakukan doa-doa. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah bersama-sama kita baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan pelimpahan jasa, tujuan mempersembahkan sajian makanan kepada yang telah meninggal, dengan dibuka buku Puja Bhakti halaman 18 dan 20. 18 dan 20. Marilah kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah digunakan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal
kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Demikianlah penjelasan Buddha tentang manfaat tujuan memberikan persajian dan persembahan kepada yang telah meninggal. Marilah kita akan mengawali doa-doa. Semoga Buddha Amitabha maupun para suci lainnya membantu arwah dari almarhum Bapak Sujoko untuk segera menempati alam yang berbahagia. Kita baca halaman 3. Memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali secara bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah dari almarhum Bapak Sujoko Junaidi selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan terhadap sifat kebaikan Buddha Nusati secara lengkap bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato loka widung anutaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati, Buddhang jiwitang yawa nibbānang saranang gacchami, yeca Buddha atitaca yeca Buddha anagatam, Pacupanna caye Buddha ahang vandami sabadam, nati me saranang anyang Buddha me saranang parang, etena sacawacena hotu me jaya manggalang, utamang gendawandekang pada pasuvarutamang,
Budaya kaleta dasa Buddha kamatutamamang. Halaman 7. Perenungan sifat kebaikan Dhammanusati bersama-sama. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaleko ehipasiko opanayiko pacatang veditapo vinyuhiti Damang jiwitang yawani panang saranang gacami yeca dhamma atitaca yeca dhamma anagatam pacupanna caye dhamma hakang vandami sabadam Nati me saranang anyang dhammo me saranang varang etena sacawacena hotu me jaya manggalang utamang ginawan dekang daman jati widang varang dameya kaleta dasa dhammo kamatutamamang. Halaman 9. Perenungan sifat kebaikan Sangganusati bersama-sama. Sopati pano bhagavato sawaka sangham ojo pati pano bhagavato sawaka sangham naya pati pano bhagavato sawaka sangham Sami cepati pano bhagavato sawaka sangham yadidang catare purisa yugane atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sangham Akuneo bakuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti sanggang ciwitang yawani panang saranang gacami yeca sangga atitaca yeca sangga anagatam pacupanna caye sangga akang vandami sabadam nati me saranang anyang sanggo me saranang varang etena sacawacena hotu me jaya manggalang utamang ginawan dekang sanggang cati widutamang sanggeyo kaleto doso sanggo kamatutamamang. Kita lanjutkan dengan beberapa khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian, yang terkait tentang ketidakkekalan. Kita baca halaman 22. 22 syair tentang 3 corak universal atau 3 hukum alam semesta yang bersifat kekal, universal, menyeluruh. Kita baca bersama-sama pesan moral Sang Buddha ini. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi.
inilah jalan untuk mencapai kesucian. Sumai yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan damai yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai, kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga bebas dari kemalangan, kesulitan, tanda-tanda buruk dan mimpi-mimpi buruk, rintangan halangan,
dalam menghadapi tahun 2574 ini pun akan sirna dengan kekuatan berkah pelindungan Buddha, Dharma, dan Sangha dengan dibuka halaman 32. Syair untuk kebahagiaan keluarga kita baca bersama-sama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Kita baca dulu Pansukulagata Indonesianya. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Kita ucapkan bahasa Palinya. Semoga almarhum segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terdorong telah di alam-alam yang lain sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Wata Sangkara, kita baca sekali. Anicca Wata Sangkara Upadhawa Yadramena Upacitwa Nirusyanti Tesang Wopa Samosukong Sabe Satam Marantica Mari Suca Mari Sareng Tatewakam Mari Sami Nati me tasam sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian, tibalah saatnya kita dalam sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung, khususnya keluarga yang ditinggalkan, anak-anak beliau, akan diingatkan oleh ajaran Sang Buddha tentang bagaimana bisa membalas kebaikan-kebaikan orang tua yang pernah diberikan untuk putra dan putrinya. Setelah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka, untuk kepentingan orang tua,
Berikanlah persembahan kepada Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha atau agama. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, sebagai ungkapan bakti dan terima kasih kepada leluhur keluarga almarhum Bapak Sujoko Junaidi, putra dan putrinya pada kesempatan peringatan 2 tahun ini, mengenang dengan melakukan doa-doa, mempersembahkan sajian makanan yang terpilih dan terbaik ini sebagai ungkapan bakti kepada beliau, dan mendoakan apabila dalam jangka waktu 2 tahun ini arwah dari almarhum Bapak Sujoko belum menempati alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan, semoga yang dilakukan pada acara ini akan berguna dan bermanfaat untuk melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Semoga keluarga yang ditinggalkan segera bisa mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan Namo salam sejahtera bagi semua. Pada kesempatan hari ini masih dalam suasana Imlek tahun baru 2574. Di kalangan masyarakat Chinese atau Tionghoa yang saya ketahui ketika bertugas di beberapa tempat, menjelang atau menyongsong datangnya pergantian tahun baru, ada beberapa keluarga-keluarga yang saya ingat 2 hari atau sehari sebelum Imlek itu di rumah masing-masing itu membuat altar leluhur dengan sajian-sajian yang lengkap sekali ya. Maka di beberapa daerah itu ada kecenderungan harga daging B2 ya, itu biasanya di saat Imlek itu, menjelang Imlek itu harganya itu lebih tinggi, lebih mahal daripada hari-hari biasanya, karena sarana dan prasarana sajian-sajian itu yang saya lihat juga ada dari daging, terutama B2. Ada kemungkinan ini juga ada kaitannya semasa hidupnya ya, mereka mengkonsumsi daging, maka untuk menyenangkan arwah itu pun juga disajikan apa yang menjadi kesukaan ketika beliau masih hidup. Ada juga yang pernah saya lihat juga yang meninggal itu dulu waktu hidup kesukaannya makanan durian, itu ternyata juga sajiannya salah satunya yang favorit itu juga dipersajikan durian. Ya saya kira itu di samping kesukaan yang meninggal juga kesukaan yang mempersembahkan, saya kira ya, sebab habis dipersembahkan pasti yang mengkonsumsi juga yang hidup ya. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian ya, persembahan-persembahan sekalipun kita katakan itu sajian, disajikan, dipersembahkan, ternyata buah-buah itu jumlahnya masih utuh ya. Yang 3 juga tetap 3, yang 5 juga tetap 5. Saya bayangkan kalau seandainya sajian itu jumlahnya berkurang seketika, saya kira tidak pernah mempersembahkan lagi ya, karena takut ya. Pernah juga di salah satu wihara, ini cerita guyonan atau sungguhan, tapi ceritanya itu sangat serius sekali. Ada seseorang mempersembahkan di altar, di salah satu altar itu apelnya itu pertama itu 5,
Baru nata-nata yang lain dia noleh di apel itu yang 5 tetes berkurang jadi 4. Wah, dia anak ini jerit-jerit nangis-nangis. Sejak itu dia tidak mau lagi mempersembahkan di altar. Ya. Mungkin demikian juga kalau seandainya dipersembahkan di sini langsung ketika itu hilang juga bikin kaget juga. Ya itu. Ya kita tidak tahu itu karena mungkin di saat mempersembahkan jumlahnya yang kurang, dikiranya itu 5, ternyata jumlahnya cuma 4. Ya bisa juga terjadi seperti itu. Namun dalam kenyataan yang kita amati kan juga di sini ada CCTV juga ya, itu bisa kita lihat selama saya sembahyang di sini ya jumlahnya juga tetap juga, kecuali misalnya nanti atau ini kosong sepi ya ada yang berkurang diambil karyawan dan sebagainya, tapi bukan untuk arwahnya yang ambil saya kira ya. Loh kenapa dipersembahkan jumlahnya tetap kok orang masih mau juga memberi persembahan kepada leluhur ya. Yang bermanfaat bagi leluhur seperti apa? Toh juga masih utuh. Yang bermanfaat bagi leluhur adalah sikap simpatik, rasa simpatik kepada yang telah meninggal itu yang berguna, yang bermanfaat untuk membentuk kondisi leluhur itu bahagia. Oh saya setelah mati ini ternyata tetap disimpatiki, saya tetap diberi makan seperti ketika masih hidup. Bahkan ketika masih hidup saja belum tentu makanan itu selengkap hari ini juga ya. Rasa simpatik dari yang hidup kepada yang mati ini yang dibutuhkan akan membentuk kondisi bahagia arwah itu. Kondisi bahagia arwah itulah yang membantu seseorang untuk terlahir di alam bahagia. Tapi sebaliknya setelah sepeninggalnya almarhum, si anak-anak bukan bakti tapi justru malah tidak akur, tidak harmonis di antara keluarga. Itu membentuk kondisi batin arwah itu kondisinya menderita, akan mengkondisikan terlahir di alam-alam penderitaan. Jadi sebetulnya kita itu mau membuat neraka dan surga bagi orang tua kita itu sebetulnya bukan saja setelah meninggal, semasa masih hidup pun juga anak-anak juga bisa. Kalau anak-anak itu tidak rukun, tidak harmonis masa hidup orang tua, kita telah mengkondisikan orang tua menikmati neraka. Karena orang tua tidak menginginkan dia menderita sekali punya anak-anak tidak harmonis, tidak rukun. Tapi sebaliknya anak itu saleh, bakti kepada orang tua, rukun, damai antara saudara, telah menciptakan kondisi surga bagi orang tua kita ya. Keluarga yang saya hormati, persembahan-persembahan seperti yang kita lakukan saat ini dilatar belakangi di masa kehidupan Sang Buddha. Ada seorang raja yang mau ya menjamu makanan ya, berpesta, kemudian lupa, tidak ingat leluhur-leluhur keluarga ya, karena kita pun juga tidak tahu juga, karena kita tidak mempunyai kewaskitaan bisa melihat, bisa menerawang leluhur kita itu di alam yang mana. Dari kejadian itulah setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha bisa melihat alam semesta ini, bisa melihat kelahiran-kelahiran makhluk-makhluk hidup sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan. Ketika beliau ditanya, habis ada orang meninggal, Sang Buddha, tetangga saya meninggal, dilahirkan di alam apa seperti? Sang Buddha bisa menjawab. Ya. Di samping Sang Buddha juga ada seorang Brahmana itu mempunyai kemampuan menebak seseorang itu meninggal terlahir di mana. Di zaman Buddha itu tidak selamanya mayat itu dikebumikan, ada yang ditaruh gitu sehingga ada beberapa tengkorak itu berserakan di kuburan gitu loh. Ada seorang Brahmana yang punya kemampuan ngambil tengkorak ya, diketok batok kepalanya itu, dengan diketok misalnya ngambil batok kepala, bunyinya tik 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 tik, oh ini orang yang beling ini, oh terlahir di alam neraka. Itu punya kemampuan seperti itu. Ngambil lagi tengkorak, tuk 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 tuk, oh nyaring ini terlahir di alam surga.
ngambil lagi, oh enggak bunyi, oh ternyata keliru, yang diambil batu enggak bunyi. Terus ada lagi, ngambil lagi Brahmana ini, ditok-tok-tok, loh ini telah di mana ini? Bingung. Yang dulu-dulu itu bisa diketahui, ini kok enggak diketahui. Kemudian tanya Sang Buddha, Sang Buddha, tengkorak ini telah di mana? Terus Sang Buddha mengatakan, orang ini tidak diketahui jejaknya, tidak di surga, tidak di neraka, atau di alam manapun, yaitu orang yang sudah mencapai nirwana, mencapai pembebasan, tidak diketahui jejaknya. Ada lagi ilustrasi itu, bekasnya burung, ya burung itu terbang, jejaknya kan tidak diketahui jejaknya. Kalau jejak pesawat tahu, ada asapnya di belakangnya, kalau burung tidak tahu. Demikian pula setelah kita hidup dalam samsara ini, kemudian belajar tentang dharma, bisa mencapai pembebasan. Orang yang tidak diketahui jejaknya, tidak terlahir di salah satu alam kehidupan, tidak terlahir di salah satu alam 31 alam kehidupan, dia sudah mencapai pembebasan. Ada beberapa orang yang begitu meninggal tidak langsung terlahir di alam surga, namun terlahir di alam-alam neraka, alam-alam penderitaan. Ternyata tidak semua alam kehidupan yang ditempati leluhur-leluhur itu, tidak selamanya itu bisa dibantu dengan pelimpahan jasa. Tidak selamanya bisa menerima pelimpahan jasa dari keluarga yang meninggal. Hanya salah satu alam penderitaan saja, alam neraka, namanya paradatu jiwaka, ya. Paradatu jiwaka atau paradatu petang, ini yang bisa menerima pelimpahan jasa seperti yang kita lakukan saat ini. Kita tidak tahu secara pasti orang tua kita yang meninggal itu telah di mana. Kegiatan pelimpahan jasa ini antisipasi penderitaan, dan alam penderitaan itu bisa menerima pelimpahan jasa. Apa yang kita lakukan seperti pagi ini bisa membantu untuk mendorongnya untuk terlahir di alam yang bahagia. Banyak dalam cerita-cerita kitab suci, keluarga, anaknya, putranya mengirim doa-doa kepada leluhur yang telah tiada, yang terlahir di alam-alam penderitaan, dan alam penderitaan itu bisa menerima pelimpahan jasa, benar bisa membantu untuk terangkat di alam bahagia. Diceritakan kisah Biku Moggallana membantu orang tuanya yang terlahir penderitaan, melakukan pelimpahan jasa ibunya, bisa terlahir di alam bahagia. Raja Bimbisara juga demikian, bisa terlahir di alam bahagia. Jadi kita tidak tega melihat orang tua menderita di alam penderitaan. Semoga dengan peringatan ini, apabila almarhum Bapak Sujoko masih membutuhkan bantuan dari keluarga, bantuan doa ini betul-betul berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum Bapak Sujoko untuk terdorong terlahir di alam bahagia. Semoga dengan selesainya pelaksanaan upacara ini, ritual ini, doa ini, keluarga yang ditinggalkan sebagai putra dan putrinya merasa puas dan lega karena mempunyai kesempatan untuk mendoakan leluhur yang telah tiada untuk terdorong terlahir di alam yang bahagia. Dan setelah di alam yang berbahagia, leluhur Bapak Sujoko memberikan doa restunya kepada putranya dan putrinya untuk bisa menapak di tahun yang baru ini dengan keberkahan-keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, murah sandang, murah rezeki. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan panjatkan doa pelimpahan jasa. Dibuka halaman 33 dan 34. 33 dan 34 kita isi almarhum Bapak Sujoko Junaidi titik-titik. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah.
semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Sujoko Junaidi. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Sujoko Junaidi. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembawaan doa peringatan 2 tahun almarhum Bapak Sujoko. Semoga menjadi harapan keluarga segera menjadi kenyataan. Almarhum untuk telah di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih.